Oke, jadi saya dikirimin sebuah box dari MediaTek yang isinya adalah chipset terbaru dari mereka. Kalau kalian pengen tahu bentuk chipset seperti apa, ya seperti ini ya. Dan dulu kalau misalkan kita mendengar kata MediaTek, yang ada di otak kita itu pasti anget, panas, chipset setrikaan dan macam-macam lah. Cuman makin kesini MediaTek semakin powerful, semakin bagus performanya. Dan di chipset terbarunya ini mereka juga klaim kalau ini lebih powerful tapi tetap efisien dengan fabrikasi 6 nanometernya. Dan perkenalkan, ini adalah MediaTek Dimensity 1200 5G. Jadi MediaTek ngirimin saya chipsetnya aja, HP-nya enggak. Jadi saya nggak bisa membenchmark. Jadi di video kali ini kita akan coba breakdown apa aja janji-janji yang diberikan oleh MediaTek, dan kita lihat ke depannya nanti vendor mana yang mampu mengoptimalkan janji-janji dari chipset terbaru MediaTek, yaitu Dimensity 1200 5G. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu chipset atau biasa disebut dengan SoC, SoC itu adalah kepanjangan dari System on Chip. Sistem. Jadi gampangnya kalau kalian pernah ngerakit PC atau minimal kalian pernah lihat orang rakit PC. Rakit PC itu kan ada motherboard, ada VGA, ada RAM, ada WiFi dan lain-lain. Dan keseluruhan dari perakitan itu tadi disebut dengan sistem. Nah, sekarang bayangkan seluruh komponen di rakit PC tadi, komponen itu tadi dikecilkan menjadi sekecil ini. Jadi makanya disebut dengan System on Chip. Ibarat manusia, SoC ini adalah otaknya. Jadi yang menggerakkan kaki, tangan, mata, terus juga jempol ketika kita memblokir mantan atau WA selingkuhan, itu juga chipset atau otak kita. Dan karena dia adalah otak, jadi peranan SoC di sebuah smartphone itu penting banget. Dan di tangan saya ini sudah ada chipset MediaTek terbaru, yaitu 1200 5G. Di box ini juga ada satu. Jadi saya ada dua chipset yang seharusnya kalau kita lihat dari segi spesifikasi di atas kertas, chipset ini chipset yang kenceng banget. Jadi dia terdiri dari 8 core dan satu core utamanya itu disebut dengan Ultra Core dengan ARM Cortex A78 yang speednya up to 3 GHz dengan 2 kali L2 keys. Kemudian juga ada 3 super core ARM Cortex A78 yang speednya up to 2,6 GHz, dan ada 4 core yang digunakan untuk efisiensi yang namanya adalah ARM Cortex A55 speednya up to 2 GHz. Buat yang bingung apa itu ARM Cortex, ARM itu adalah bahasa Inggrisnya lengan. Bukan, beda ya. Jadi ARM Cortex itu adalah sebuah microprosesor 32 bit yang memang biasanya digunakan di SoC. Contohnya udah banyak yang pakai ARM Cortex A78 ini. Cryo 680 Gold yang dipakai di SoC Snapdragon 888 itu juga berbasis ARM Cortex A78 arsitektur. Exynos juga pakai ARM Cortex. Jadi kalau dari segi performa seharusnya ARM Cortex A78 ini udah powerful banget. Apalagi di Dimensity 1200 ini ada 4 core yang satu core-nya Ultra Core 3 GHz tadi. Kalau di keluarganya Dimensity, MediaTek 1200 ini adalah yang paling atas. Kemudian di bawahnya lagi ada MediaTek 1100. Perbedaannya ada di detail core speednya. Kalau Dimensity 1200 Ultra Core-nya 3 GHz, sedangkan 1200 nggak memiliki Ultra Core 3 GHz. Jadi dia 4 core ARM Cortex A78 2,6 GHz. Ya kalau kita lihat dari spesifikasinya selisihnya sih tipis, tapi walaupun tipis tetap 1200 akan yang paling kenceng. Apalagi dia juga memiliki double L2 keys. Untuk fabrikasinya juga sama dengan Dimensity 1100 6 nanometer, dan untuk kemampuan baca memorinya udah kayak laptop gaming, kenceng banget. Jadi dia bisa 16 GB quad channel LPDDR4X dengan speed 4266 MHz. Gila ya, udah kayak laptop gaming banget. Terus untuk storage juga udah bisa yang paling kencang dengan UFS 3.1. Untuk GPU juga sama dengan Dimensity 1100, sama-sama pakai ARM Mali G77. Terus bedanya MediaTek Dimensity 1200 dan juga 1100 ini apa dong kalau cuman beda di satu ultra core yang 3 GHz aja? Kenapa harus dibikin 1200 gitu? Kenapa nggak hanya 1100 plus atau 1100 max gitu? Karena cuma beda di satu core speednya aja. Awalnya saya juga berpikiran seperti itu. Tapi setelah ngelihat support kameranya beda ternyata. Kalau Dimensity 1100 itu support maksimum sampai 108 megapiksel, sementara Dimensity 1200 ini support sampai 200 megapiksel. Gila ya, HP sekarang udah bisa sampai 200 megapiksel. Selisih pikselnya itu bisa hampir 100%, 108 ke 200 megapiksel. Tapi ya tinggal lihat nanti vendor smartphone-nya apakah mereka mau untuk nanamkan kamera dengan resolusi 200 megapiksel. Apakah ada smartphone yang dengan 200 megapiksel? Kalau saya research ya, kalian juga pasti tahu brandnya yang mana. Karena ada salah satu brand yang sudah mengembangkan
resolusi kamera HP yang sampai 200 megapiksel. Kalau kalian belum tahu, kalian googling aja lah brandnya. Jadi brand tersebut sudah mulai mengerjakan dengan teknologi yang namanya ISOCELL GN2 yang sensornya bisa tembus 200 megapiksel. 200 megapiksel itu sekali jepret bisa berapa giga ya size-nya ya. Jadi storage-nya juga harus besar. Tapi menarik banget untuk dilihat nanti apakah ada smartphone dengan gimmick pertama kalinya dengan 200 megapiksel. Kita lihat aja nanti. Dan pastinya sih sepertinya bakalan pakai MediaTek 1200. Dan dengan chipset MediaTek 1200, MediaTek nggak asal nanamkan support 200 megapiksel gitu aja. Tapi juga ada fitur yang bisa dioptimalkan dengan resolusi kamera tersebut. MediaTek menamainya dengan MediaTek Imagic. Namanya saya suka banget ya. Image dan Magic dijadikan satu menjadi Imagic. Good job sih ya buat tim marketingnya MediaTek. Terus juga ada fitur AI processing yang dinamakan MediaTek dengan MediaTek EPU 3.0 yang juga diklaim lebih kenceng tapi tetap efisien. Jadi nanti bakalan ada 5 core ISP. ISP itu adalah Image Signal Processing dan semakin banyak core-nya, processingnya juga semakin cepat. Nah, tugas dari core-nya ISP ini agar smartphone-nya nanti support multi kamera. Jadi kan smartphone itu pasti punya lensa yang tugasnya beda-beda. Ada main kamera, ada ultra wide, ada bokeh, ada depth, ada tele, dan lain-lain. Dan multi kameranya ini bisa berintegrasi dengan baik, nggak lelet kalau misalkan kita mau pindah-pindah lensa. Terus ketika kita jepret pakai mode malam, MediaTek juga menjanjikan dengan Imagic ini prosesinya bisa lebih cepat dan gambar low light bisa lebih terang. Terus untuk fitur AI kameranya, MediaTek ini juga menjanjikan banyak banget fitur AI. Jadi ada XDR, terus ada AI Panorama Night Shot, AI Multi-Person Bokeh, AI Noise Reduction, Real-Time AI Multi-Person Bokeh Video, dan Multi-Depth Smart Focus Video. Banyak banget ya fitur AI-nya. Kalau fitur AI-nya udah banyak, resolusi kameranya juga bisa sampai 200 megapiksel, percuma nggak bakalan bagus kalau display supportnya juga nggak bagus. Nah, di MediaTek 1200 displaynya dijanjikan bagus banget dengan fitur yang dinamakan MediaTek dengan Miravision yang support eksklusif XDR yang diklaim MediaTek itu kelasnya udah kelas sinema. Jadi ada fitur AI SDR to HDR kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi standar dynamic range itu diubah sama dia ya dengan proses AI menjadi gambar high dynamic range. Atau intinya gini deh, video yang nggak support XDR itu bisa diubah menjadi XDR dengan proses AI dengan MediaTek 1200 ini. Terus juga ada AI Clear Streaming, AI Picture Quality, AI Enhanced XDR 10, Video Playback. Banyak banget lah, cuman sayangnya ya kita nggak bisa praktekkan secara visual karena smartphone-nya belum ada. Tapi yang jelas MediaTek 1200 ini juga memiliki kodek yang kekinian banget, namanya adalah EV1. Jadi EV1 ini adalah sebuah kodek yang bisa menghemat baterai smartphone dan juga kuota. Kenapa? Karena dia bisa menghemat data asalkan yang diputar itu juga sudah support dengan kodek EV1. Jadi kalau misalkan kalian nonton video YouTube ya harus diputar di format EV1 juga. Terus untuk gaming selain prosesor dan juga GPU-nya yang udah kenceng tadi, di bagian layarnya pun juga sekarang sudah support sampai 168 Hz refresh rate. 144 aja udah smooth banget ya, apalagi 168 Hz refresh rate. Terus selain layar, di fitur gaming juga masih banyak banget fitur yang dijanjikan sama MediaTek dan dinamakan fitur ini dengan Hyper Engine 3.0 gaming teknologi yang juga sudah support dengan Ray Trace teknologi. Wah gila, Ray Trace di sebuah HP, menarik banget. Jadi di dalam MediaTek Hyper Engine 3.0-nya nanti MediaTek menjanjikan 3 fitur utama. Jadi ada Network Engine 3.0, ada Rapid Response Engine 3.0, Peaky Engine 3.0 dan juga Resource Management Engine 3.0. Kalau kita lihat di websitenya memang yang dijanjikan banyak banget, tapi sekali lagi kita harus lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Terus bukan hanya dari sisi kamera aja yang berbeda antara MediaTek 1200 dan juga 1100. Secara konektivitas juga berbeda. Keduanya memang sudah support 5G dan kalau kalian lihat di tabel perbandingan antara Dimensity 1100 dan 1200 sebenarnya secara spek sheet sama. Dan keduanya juga sama-sama backward compatibility sampai ke 2G. Terus bedanya secara konektivitas ini di mana dong? Kalau sama-sama pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5.2. Bedanya di MediaTek 1200 itu 5G-nya sudah dites dan juga sudah disertifikasi sama TÜ Virenland. Ya, kalian nggak salah dengar. TÜ Virenland, sebuah sertifikasi yang biasanya kalau saya review laptop itu pasti sertifikasi untuk eye comfort atau eye care. Sebenarnya bukan hanya eye care aja ya, TÜ Virenland ini adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak 150 tahun lalu. Yang memang bidangnya itu untuk testing service secara safety dan juga quality, bukan hanya eye comfort aja.
Jadi sebenarnya banyak banget kategori tes dari TU Virenland ini, bukan hanya eye comfort dan juga 5G dari MediaTek ini aja. Dan untuk mendapatkannya itu susah banget. Bahkan saking ketatnya 5G Dimensity 1200 ini sampai dites di 72 skenario real world dengan banyak tes mulai dari transmission speed, konsumsi daya, telepon, stabilitas, dan juga power efisiensi. Banyak banget ya 72 skenario. Dan kalau MediaTek udah berani memaparkan sertifikasi ini di websitenya, jadi seharusnya kalau untuk 5G-nya ya sesuai dengan tagline-nya sih ya, Incredible 5G. Cuman ya kita lihat aja nanti untuk 5G ini karena tergantung juga dengan area lokasi kita, tergantung negaranya juga pakai function yang mana. Kalau di Indonesia sendiri dia pakai SA atau standalone, tapi intinya dari MediaTek sih opsinya udah disiapkan support yang banyak banget. Semoga aja nanti di Indonesia semakin optimal. Kalau untuk fitur 5G lain selain yang tested dan juga certified tadi masih sama dengan Dimensity 1100 di mana ada 5G made for everywhere, di mana MediaTek menjanjikan kalau sinyalnya akan cepat recovery kalau misalkan kita ada di area yang keblokir sinyal seperti elevator, basement, dan lain-lain. Terus juga ada 5G all day, 5G all spectrum yang seharusnya fitur ini tadi sudah diwakilkan sama sertifikasi dari TU Virenland yang 72 skenario tadi. Terakhir yang paling saya suka dari MediaTek 1200 ini adalah fitur Open Resource Architecture. Jadi MediaTek sadar kalau misalkan bakalan banyak yang bikin gimmick dari chipset ini. Jadi smartphone A yang pakai Dimensity 1200 dan juga smartphone B yang pakai Dimensity 1200 gimmicknya pasti berbeda-beda. Bisa beda kamera, beda fitur, beda AI, beda ini, beda itu. Nah, si MediaTek membuka pintu untuk para vendor mengcustom chipsetnya. Jadi si vendor pembuat smartphone ini diizinkan untuk mengotak-atik chipsetnya oleh MediaTek. Dengan begini, smartphone dengan MediaTek 1200 akan unik-unik. Kalau tiap vendor bisa unik dan pakai Dimensity 1200, maka akhirnya penjualan chipset MediaTek 1200 juga akan melesat. Widih, pinter juga ya rencananya MediaTek ini. Kalau untuk performanya jujur aja saya belum coba ya apa yang bisa saya benchmark dari sebuah chipset sekecil ini. Cuman kalau misalkan kalian penasaran dengan performanya, kalian cari aja di Google atau di YouTube, udah ada kok HP yang udah pakai 1200 5G dari MediaTek ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video preview, bukan video preview juga sih ya, video janji manis dari MediaTek dengan Dimensity 1200-nya. Kita lihat nanti aja, nggak bakalan lama kok, bakalan banyak smartphone yang pakai Dimensity 1200 yang bakalan masuk resmi ke Indonesia. Dan kita lihat aja nanti apakah seperti yang dijanjikan di websitenya. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.